Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Utari Ramadan, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dalam rangka membahas hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna mencegah terjadinya masalah dan untuk mengembangkan potensi. Tujuan bimbingan kelompok adalah yang pertama, mampu berbicara di depan orang lain, kemudian mampu mengeluarkan ide, pendapat, saran, gagasan, tanggapan di depan banyak orang. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang telah dikemukakan. Yang kelima, mengendalikan diri dan menahan emosi. Yang keenam, mampu bertenggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu membahas topik atau masalah yang sedang dirasakan bersama. Komponen bimbingan kelompok ada 3. Yang pertama, komponen dinamika kelompok. Yang kedua, pemimpin dalam kelompok. Dan yang ketiga, anggota kelompok. Dinamika kelompok terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek komunikasi dalam kelompok. Yang kedua, aspek kekuatan dalam kelompok, dan yang ketiga, kohesi kelompok. Komponen yang kedua adalah pemimpin dalam kelompok. Pemimpin dalam kelompok memiliki beberapa peran. Yang pertama, memberi dorongan emosi atau emotional stimulation. Yang kedua, memberi perhatian atau caring. Yang ketiga, itu menjelaskan, menafsirkan, mengklarifikasi. Dan yang terakhir yaitu executive function, di mana pemimpin menentukan batas waktu, norma-norma, dan saran-saran. Komponen yang ketiga yaitu anggota kelompok. Anggota kelompok memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membentuk suasana keakraban. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara terbuka. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berusaha membantu anggota lainnya. Tahap-tahap dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Di dalam tahap ini kita membangun dinamika kelompok, terus berkenalan, menjelaskan tujuan, asas-asas, dan komponen bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Di tahap peralihan ini saatnya melakukan doa dan ice breaking atau permainan-permainan. Selanjutnya yaitu tahap pengakhiran. Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut atau penilaian, di mana akan dibahas frekuensi pertemuan, keberhasilan kelompok, dan pola keseluruhan, serta pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk berkomitmen melaksanakan solusi yang telah diberikan. Dalam bimbingan kelompok dapat menggunakan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, dalam bahasa Indonesia yaitu terapi perilaku rasional emotif. Selain itu bisa juga menggunakan pendekatan behavioristik. Dalam bimbingan kelompok dapat menggunakan beberapa teknik, diantaranya yaitu pemberian informasi. Pemberian informasi biasa disebut juga dengan metode ceramah, di mana seorang pembicara menyampaikan penjelasan kepada sekelompok pendengar. Teknik lain yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok yaitu percakapan yang telah direncanakan oleh 3 orang atau lebih untuk membahas suatu permasalahan atau memperjelas suatu persoalan di bawah pimpinan seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu teknik pemecahan masalah atau problem solving, yaitu proses kreatif di mana individu menilai perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya, membuat pilihan-pilihan baru, keputusan-keputusan atas penyesuaian yang selaras dengan tujuan dan nilai hidupnya.
Selanjutnya yaitu dapat menggunakan teknik role playing atau permainan peran, di mana teknik ini dilakukan dengan cara memerankan satu tokoh hidup ataupun benda mati. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok bisa juga menggunakan teknik sosiodrama, di mana teknik ini dapat membantu meningkatkan kemampuan regulasi siswa dalam interaksi dengan teman sebaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin tentang bimbingan kelompok. Nanti aku mau ngejelasin pengertian, tujuan, pendekatan, juga teknik-teknik yang biasa digunakan dalam bimbingan kelompok. Nah, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah. Menurut Prayitno, ada 3 komponen penting bimbingan kelompok, yaitu yang pertama, suasana kelompok, yang kedua itu anggota kelompok, yang ketiga itu pemimpin kelompok. Terus, apa aja sih kegiatan yang dilakukan saat bimbingan kelompok? Jadi, kegiatan dalam bimbingan kelompok itu dapat berupa penyampaian informasi atau kegiatan kelompok yang membahas masalah-masalah seperti masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan juga masalah sosial. Terus tujuan bimbingan kelompok itu untuk apa sih? Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok itu untuk memberikan pengarahan terhadap peserta didik bimbingan kelompok agar mengoptimalkan hubungan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Next, kita akan bahas tahap-tahap bimbingan kelompok. Tahap-tahap bimbingan kelompok itu ada 4. Yang pertama itu tahap pembentukan, yang kedua itu tahap peralihan, yang ketiga itu tahap inti, dan yang keempat itu tahap pengakhiran. Pada tahap pertama yaitu tahap pembentukan, di tahap ini umumnya para anggota itu memperkenalkan diri dan juga menjelaskan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut, dipimpin oleh pemimpin kelompok. Oke, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap peralihan. Pada tahap peralihan, pemimpin kelompok harus berperan aktif membawa suasana, keseriusan, dan keyakinan para anggota kelompoknya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Lalu yang ketiga itu ada tahap inti. Jadi di tahap inti ini para anggota kelompok menentukan masalah apa yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok tersebut. Dan yang keempat ini yang tahap paling akhir dalam bimbingan kelompok, yaitu tahap pengakhiran. Dalam tahap ini anggota kelompok diminta untuk mengungkapkan kesan, pesan, dan juga evaluasi akhir dari kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Pembahasan berikutnya mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada pemberian informasi, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga pemecahan masalah atau problem solving, dan yang keempat itu ada permainan peran atau role playing. Yang kelima itu ada pemeranan stimulasi, dan yang keenam itu ada karya wisata, dan yang tujuh yang terakhir itu ada penciptaan suasana keluarga. Oke, nggak kerasa ini udah pembahasan yang paling terakhir. Nah, yang sekarang mau dijelasin itu pendekatan apa saja yang biasa digunakan dalam bimbingan kelompok. Jadi yang saya tahu itu ada 2
pendekatan yang biasa dipakai. Yang pertama itu rasional emotif behavior therapy, terus atau biasa disingkat REBT. Nah, yang kedua itu ada pendekatan behavioral. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu lagi nih pendekatannya, boleh komen di bawah ya. Jadi itu dia pembahasan mengenai bimbingan kelompok. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga penjelasan yang kurang jelas. Kalau kalian tahu detail mengenai bimbingan kelompok ini, silahkan komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Widianingrum dari BKI 5E akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah upaya untuk membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu menjadi kuat, mandiri, dan besar. Bimbingan kelompok adalah salah satu dari 10 jenis layanan bimbingan konseling yang ada di 17+, yang ada di Pola 17+. Nah, bimbingan kelompok itu untuk membahas hal-hal yang umum yang diketahui masing-masing anggota kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan dinamika kelompok, di mana di dalam suatu kegiatan tersebut ada pemimpin kelompoknya. Nah, pemimpin kelompok ini yang akan memberikan berbagai informasi baru maupun pengembangan diri dan membantu anggota kelompok mencapai tujuan bersama. Di dalam bimbingan kelompok memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Nah, tujuan khususnya yaitu untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta kelompok. Di dalam bimbingan kelompok yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan. Dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Selanjutnya yaitu teknik-teknik yang ada di bimbingan kelompok. Teknik-teknik yang ada di dalam bimbingan kelompok ini ada 8 teknik. Yang pertama yaitu ada teknik ekspositori. Yang kedua ada teknik ceramah. Yang ketiga ada teknik tertulis. Yang keempat ada teknik diskusi kelompok. Yang kelima ada teknik permainan peran atau yang biasa disebut dengan role playing. Terus yang keenam ada teknik permainan simulasi. Yang ketujuh ada teknik homeroom. Dan yang terakhir yaitu ada teknik permainan kelompok. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada di dalam layanan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, komponen yang terdapat dalam bimbingan kelompok yaitu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompok adalah orang yang berperan penting dalam rangka membawa para anggotanya menuju suasana yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan kelompok tersebut. Sedangkan anggota kelompok adalah orang yang berperan serta sebagai anggota dalam kelompok tersebut. Lalu pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok adalah ada pendekatan REBT dan pendekatan behavioristik. Dan juga ada pendekatan-pendekatan yang sekiranya relevan untuk digunakan di dalam bimbingan kelompok ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan mengenai materi layanan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mikrokonseling. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Nur Fazria. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan dari bimbingan kelompok. Nah, ada beberapa pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian, tujuan, tahap-tahap, teknik, komponen, pendekatan dari bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok itu adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuan dari bimbingan kelompok. Dari tujuan bimbingan kelompok ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum ini berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Karena dalam bimbingan kelompok ini akan diasah nih gimana kemampuan komunikasi setiap anggota kelompoknya. Jadi, tujuan dari bimbingan kelompok ini supaya anggota kelompok ini mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari bimbingan kelompok itu untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta. Nah, jadi topik yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini topik yang hangat dan sedang terjadi. Jadi untuk bisa mengasah anggotanya ini supaya enggak ketinggalan informasi terbaru. Yang ketiga yaitu tahap-tahap dari bimbingan kelompok. Ada beberapa tahap bimbingan kelompok, ada 4, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Nah, apa aja sih yang ada di tahap pembentukan? Tahap pembentukan ini pemimpin kelompok meminta masing-masing anggota kelompok untuk saling mengenal. Tujuannya agar membangun dinamika kelompok. Pemimpin kelompok yang kedua, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan, yaitu asas-asas bimbingan kelompok. Di tahap peralihan, ada pemimpin kelompok membuat selingan dengan mengadakan games antar anggota kelompok. Nah, jadi sebelum itu pemimpin kelompok ini adalah salah satu orang yang mengajukan diri untuk menjadi pemimpin kelompok dalam peserta-peserta dari bimbingan kelompok ini. Nah, setelah mengadakan, jadi games ini diadakan untuk selingan antara tahap pembentukan dan tahap selanjutnya. Jadi di tahap peralihan yang pertama ini, pemimpin kelompok mengadakan games yang bisa menghidupkan suasana untuk melakukan tahap inti. Nah, pemimpin kelompok juga meminta salah satu anggotanya untuk memimpin doa atau pemimpin kelompok sendiri yang berdoa. Nah, sebelum melaksanakan ke tahap inti, untuk beralih ke tahap inti, pemimpin kelompok ini memimpin doa atau salah satu anggotanya yang memimpin doa. Yang ketiga, pemimpin kelompok akan memulai melakukan pembahasan tentang topik permasalahan yang akan dimukakan oleh anggota kelompok. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok langsung memukakan pendapatnya tentang topik permasalahan yang diketahuinya. Nah, jadi pemimpin kelompok ini mencetuskan suatu permasalahan, lalu anggota kelompok ini mengemukakan pendapatnya tentang topik permasalahan yang diketahuinya. Setelah itu ada tahap inti. Nah, tahap inti ini pemimpin kelompok meminta kepada anggota kelompoknya untuk memilih mana nih topik permasalahan dan meminta untuk mengemukakan pendapatnya mengapa memilih topik permasalahan itu. Lalu anggota kelompok ini dimintai pendapat tentang solusinya, solusi yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi dicetuskan. Yang terakhir ada tahap pengakhiran, yaitu pemimpin kelompok meminta anggotanya untuk berkomitmen dalam melaksanakan solusi yang ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah dari tahap-tahap bimbingan kelompok itu ada teknik dari bimbingan kelompok. Nah, teknik-teknik ini bisa digunakan saat bimbingan kelompok, yaitu teknik problem solving, teknik bermain peran, teknik homeroom, teknik diskusi kelompok, teknik karya wisata, atau juga disesuaikan dengan permasalahan dalam bimbingan kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen dari bimbingan kelompok. Nah, komponen bimbingan kelompok ini seperti yang tadi kita ketahui, ada pemimpin kelompok yang memimpin jalannya bimbingan kelompok ini. Yang kedua ada anggota kelompok. Anggota kelompok ini harus terjalin situasi yang harmoni antara satu sama lain. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. Next ada pendekatan dari bimbingan kelompok. Pendekatan bimbingan kelompok ini
yaitu ada pendekatan behavioristik, ada pendekatan perilaku kognitif, atau juga bisa disesuaikan dengan permasalahan dalam bimbingan kelompok. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syarifah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Dan ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah mikrokonseling. Selamat menyaksikan. Bimbingan kelompok yaitu bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu untuk pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Jadi, bimbingan kelompok ini harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Jadi, topik pembahasan pada bimbingan kelompok ini berdasarkan kesepakatan oleh anggota kelompok yang sebelumnya dirumuskan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Jadi, di sini topik bimbingan kelompok itu bersifat umum atau common problem, di mana ini bersifatnya tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, persahabatan, tentang mengelola konflik, dan mengelola stres. Jadi, langkah-langkah umum pada proses bimbingan kelompok ini ada 5. Yang pertama itu prabimbingan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga transisi, yang keempat inti, yang kelima penutup. Nah, jadi dari kelima langkah-langkah ini, yang pertama kan langkah prabimbingan, di mana pada proses langkah prabimbingan ini, dalam langkah prabimbingan ini menyusun RPL bimbingan kelompok, dan yang kedua itu membentuk anggota kelompok itu sendiri. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini yang pertama ini pembukaan, di mana pada tahap pembukaan ini menciptakan suasana saling mengenal dan rileks. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok itu secara singkat, dan selanjutnya itu menjelaskan peran masing-masing anggota kelompok itu, dan memotivasi anggota kelompok untuk saling mengungkapkan diri dan saling terbuka. Kemudian memotivasi anggota kelompok untuk mengungkapkan harapannya dan merumuskan tujuan secara bersama. Jadi permainan selingan pada bimbingan kelompok ini tuh banyak sekali ya gitu tuh, seperti permainan kata, mengolah kata segala gitu, terus permainan apapun itu yang dilakukan untuk supaya konseli atau klien kita ini merasa lebih tenang, lebih nggak tegang lagi gitu tuh. Terus untuk agar supaya mereka itu merasa lebih fokus lagi, lebih tenang untuk melakukan proses bimbingan, untuk melakukan proses bimbingan kelompok ini. Mereka tuh jadi lebih fokus lagi. Jadi permainan selingan ini tuh berupa kayak permainan tanya jawab gitu. Tanya jawab, melempar kata, apapun itu gamenya, bentuknya sekreatif konselor mungkin untuk membuat peserta didik itu lebih fokus dan rileks dulu gitu tuh. Kemudian mereview tujuan dan kesepakatan bersama. Kemudian mendorong anggota kelompok untuk terlibat aktif dalam proses bimbingan konseling ini dan saling mendapatkan manfaatnya. Jadi selanjutnya itu mengingatkan konseli atau peserta didik kita ini bahwasanya proses bimbingan kelompok ini akan memasuki tahap inti. Jadi di mana pada tahap inti ini mendorong anggota untuk mengungkapkan topik pembahasan yang akan dibahas pada proses bimbingan kelompok ini. Kemudian setelah semua anggota mengungkapkan topik yang akan dibahas ini, kemudian mereka menetapkan salah satu topik yang akan dibahas sesuai dengan kesepakatan dari anggota itu. Jadi kita sudah ngusulin, semua anggota nih udah ngusulin tiap topiknya masing-masing. Terus ada kan salah satu topik yang ditetapkan oleh kesepakatan bersama itu, nanti sesuatu topik yang berdasarkan kesepakatan itu akan kita bahas pada proses bimbingan kelompok sesi pertama ini. Nah, selanjutnya mereview hasil yang telah dicapai pada proses yang telah dilakukan tadi. Nah, tahap yang terakhir nih yaitu penutupan, di mana di sini pada penutupan ini mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota. Nah, kemudian menyatakan bahwa proses bimbingan kelompok ini akan segera berakhir dan setiap anggota kelompok menyampaikan pesan dan harapan dari proses bimbingan kelompok ini.
Jadi, teknik bimbingan kelompok yang dapat digunakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor itu seperti teknik diskusi kelompok, homeroom program, bermain peran, dan teknik lainnya yang lebih relevan. Jadi setiap satu sesi pertemuan bimbingan kelompok itu biasanya menggunakan waktu sekitar 45 menit sampai 90 menit. Itu pada sesi pertama. Jika masih dibutuhkan, itu bisa mengadakan pertemuan sesi selanjutnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Devi Afifah Nurhaya. Saya semester 5 di jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bimbingan kelompok. Apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bimbingan kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan bimbingan kelompok. Yang ketiga, kita akan membahas teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan apa aja sih yang ada dalam bimbingan kelompok. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen apa aja sih yang ada dalam bimbingan kelompok. Yang terakhir, kita akan membahas pendekatan apa aja yang biasa digunakan dalam bimbingan kelompok. Nah, teman-teman harus menyimak dengan baik agar materi ini bisa terserap dengan baik juga oleh teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Pengertian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu teknik dari bimbingan konseling di mana merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok yang memiliki masalah yang sama. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dalam bimbingan kelompok ini agar berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa dan kemampuan berkomunikasi siswa, khususnya peserta layanan bimbingan kelompok. Nah, sedangkan tujuan khusus dari bimbingan kelompok ini adalah untuk membahas permasalahan dengan topik-topik tertentu, dengan permasalahan yang aktual dan menjadi perhatian peserta bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan yang ada pada bimbingan kelompok. Yang pertama, kita akan membahas tentang phase forming. Phase forming atau fase pembentukan kekompakan, di mana pada fase ini anggota kelompok mulai mengenal satu sama lain. Lalu, anggota kelompok juga akan menunjukkan sikap kepada anggota yang lain untuk mendapatkan respon dari anggota yang lain. Selanjutnya, pada tahap ini belum terlihat jelas tujuan kelompoknya seperti apa. Lalu, mulai terbentuknya pola anggota kelompok dengan anggota yang lainnya. Lalu, pada fase ini bertujuan untuk menghilangkan kekakuan antara sesama anggota kelompok. Selanjutnya ada phase storming atau fase pancaroba. Nah, pada phase storming ini, anggota kelompok mulai aktif dalam berpartisipasi dan sudah jelas tujuan kelompoknya. Lalu, pada fase ini mulai terjadinya konflik di mana anggota kelompok saling menonjolkan dirinya masing-masing. Pada fase ini juga, anggota kelompok mulai mengenali kelemahan dan kelebihan mereka. Lalu, pada fase ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anggota kelompok dapat mengakomodir perbedaan dan mengatasi masalah yang ada pada kelompok. Yang ketiga ada phase norming. Nah, pada fase ini anggota kelompok mulai menyadari tentang pentingnya kesatuan pendapat. Pada fase ini juga anggota kelompok mulai membentuk aturan dan tugas pada masing-masing kelompok. Yang keempat ada phase performing atau fase berprestasi. Nah, pada fase ini mulai terbentuknya keterbukaan, komunikasi, dan keluasan dalam interaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok.
Yang pertama ada teknik pemberian informasi atau teknik ceramah. Biasanya pada teknik ini ada seorang pemateri atau orang yang memberikan informasi kepada anggota kelompok atau kelompok yang sedang melakukan bimbingan kelompok. Yang kedua ada teknik diskusi kelompok. Nah, teknik diskusi kelompok ini adalah percakapan yang sudah diatur atau dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau memperjelas masalah. Selanjutnya ada teknik problem solving. Yang ketiga ada teknik problem solving atau teknik pemecahan masalah, di mana teknik problem solving ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan masalahnya secara sistematis. Yang keempat ada teknik role playing, di mana teknik role playing ini atau teknik permainan peran ini merupakan teknik permainan peran yang sebagai pemecahan masalah dan memberikan kepercayaan diri kepada orang yang memainkan peran untuk mengenal dirinya. Yang kelima ada teknik permainan stimulasi atau stimulasi game, di mana para anggota akan memainkan stimulasi pada situasi yang akan dihadapinya di kehidupan. Dan ada homeroom, di mana homeroom ini bertujuan agar guru lebih mengenali muridnya lebih baik dan agar bisa membantunya secara efisien. Pendekatan yang biasa digunakan pada bimbingan kelompok yaitu pendekatan behavioristik dan pendekatan REBT. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada dalam bimbingan kelompok. Komponen dalam bimbingan kelompok ada 3. Yang pertama pimpinan kelompok, yang kedua adalah anggota kelompok, Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini video ini diajukan untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah mikrokonseling. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tema bimbingan kelompok untuk menjadi tugas UAS saya dalam mata kuliah ini. Kelompok adalah salah satu dari 10 jenis layanan BK pola 17+. Dalam bimbingan kelompok ini hanya membahas hal-hal yang umum yang diketahui oleh semua anggota kelompok, jadi bukan masalah dari masing-masing anggota kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 5-12 peserta didik atau anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Topik bahasan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau dirumuskan sebelumnya oleh guru BK atau berdasarkan pemahaman atas dasar tertentu. Topik bimbingan kelompok terbagi menjadi 2, yaitu topik umum dan topik tugas. Topik umum yaitu topik yang membahas informasi semua anggota kelompok itu tahu tentang informasi tersebut, sedangkan topik tugas adalah topik yang ditentukan oleh pemimpin kelompok. Tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi seperti berdiskusi. Juga membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual menjadi perhatian semua anggota kelompok. Dengan terciptanya dinamika kelompok yang insentif, maka pembahasan topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, dan wawasan sehingga terciptanya sikap yang lebih efektif, lalu meningkatnya kemampuan komunikasi yang lebih baik. Adapun tahap-tahap dalam bimbingan kelompok yaitu tahap pembentukan, di mana pemimpin kelompok mengarahkan anggota kelompok untuk saling mengenal satu sama lain sehingga terbentuk dinamika kelompok, lalu menjelaskan apa yang akan dilakukan, asas bimbingan kelompok, lalu mengenal perkenalan. Adapun asas bimbingan kelompok adalah asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelawan dan kenormatifannya adalah tahap peralihan. Tahap peralihan yaitu memimpin kelompok bisa mengadakan games atau permainan kecil yang bisa membangun hubungan
anggota kelompok, membangun jalinan yang lebih kuat lagi antara anggota kelompok. Lalu, pemimpin kelompok juga bisa meminta anggota kelompok memimpin doa atau bisa langsung dipimpin oleh pemimpin kelompok. Setelah doa, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengemukakan langsung topik yang akan dibahas. Setelah semua anggota kelompok mengemukakan topiknya, barulah pemimpin kelompok meminta untuk memilih satu topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Lalu selanjutnya tahap inti. Tahap inti yaitu tahap di mana pemimpin kelompok meminta anggota kelompok yang dipilih topiknya untuk mengemukakan alasan mengapa dia mengutarakan topik tersebut. Selanjutnya tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok meminta komitmen masing-masing dari hasil diskusi anggota kelompok tersebut. Jadi setelah lalu meminta saran dan pesan atas proses bimbingan kelompok. Selanjutnya, teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok yang dapat digunakan oleh guru BK atau konselor antara lain teknik diskusi kelompok, bermain peran, program, dan problem solving, dan teknik lain yang relevan yang dikira bisa dipakai dalam bimbingan kelompok. Waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi, jika dibutuhkan lebih dari satu sesi, antara 45 menit sampai 90 menit, sesuai kesepakatan bersama. Begitu pula jeda antar sesi tergantung pada kesempatan yang dimiliki para anggota kelompok. Teknik diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antar anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lain. Teknik home rule program merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan anggota kelompok sehingga tercipta suasana informal penuh rasa kekeluargaan. Sedangkan teknik bermain peran yaitu teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan perasaan-perasaan negatif melalui suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Komponen. Adapun komponen bimbingan kelompok ada pemimpin kelompok, anggota kelompok, serta dinamika kelompok. Yang dimaksud dengan pemimpin kelompok adalah orang yang berperan penting dalam rangka membawa para anggotanya menuju suasana yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan kelompok. Sedangkan anggota kelompok adalah orang yang berperan serta sebagai anggota dalam kelompok tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang dimainkan para anggota kelompok adalah: pertama, membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antara anggota kelompok yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. 2. Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ketiga, berusaha agar yang dilakukan itu membantu tercapainya tujuan bersama. 4. Membantu tersusunnya antara aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. 5. Benar-benar berusaha secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. 6. Mampu berkomunikasi dengan baik. 7. Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan perannya. 8. Menyadari pentingnya kegiatan kelompok tersebut. Yang dimaksud dengan dinamika kelompok adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan yang lainnya serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Jadi, dari pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok, yaitu pendekatan behavioralistik, pendekatan RBT, dan pendekatan yang dikira relevan bisa digunakan dalam bimbingan kelompok. Sekian dari penjelasan saya mengenai bimbingan kelompok. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Subeka dari kelas BKI 5E. NIM 1815-2018-4. Baiklah, di sini saya akan membahas bimbingan kelompok.
video ini untuk memenuhi salah satu tugas mikrokonseling. Selain pengertian bimbingan kelompok, diantaranya ada tujuan bimbingan kelompok, tahap-tahapan bimbingan kelompok, teknik-teknik bimbingan kelompok, komponen-komponen bimbingan kelompok, dan apa saja pendekatan yang ada di bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bentuk layanan bimbingan yang diberikan kepada kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-12 peserta. Bimbingan kelompok merupakan salah satu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu melalui kegiatan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok secara umum yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok, agar mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai. Hal-hal yang berkaitan dengan masa depan serta cenderung bersifat pencegahan. Dan tujuan lainnya adalah yang pertama untuk melatih siswa berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap terbuka, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri, melatih siswa untuk bersikap tanggung rasa, dan melatih siswa untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Selanjutnya yaitu teknik-teknik bimbingan kelompok. Yang pertama adalah teknik pemberian informasi, yang kedua teknik diskusi kelompok, yang ketiga teknik masalah, yang keempat teknik simulasi, dan yang terakhir teknik permainan peranan. Lalu berikutnya yaitu komponen-komponen bimbingan kelompok. Komponen yang terdapat di dalam bimbingan kelompok diantaranya yaitu terdapat pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Yang dimaksud dengan pimpinan kelompok adalah orang yang berperan penting dalam rangka membawa para anggotanya yang menuju suasana yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan kelompok. Sedangkan anggota kelompok adalah orang yang berperan serta sebagai anggota dalam kelompok tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang dimainkan para anggota kelompok adalah yang pertama, membantu membinanya suasana keakraban dalam hubungan antara anggota kelompok. Yang dilakukan itu membantu tercapai tujuannya bersama. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, berusaha agar yang dilakukan itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang kelima, benar-benar berusaha secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketujuh, memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan perannya. Yang terakhir, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Lalu, pendekatan yang digunakan oleh bimbingan kelompok adalah pendekatan behavioristik dan pendekatan RBT yang sekiranya relevan di bimbingan kelompok. Demikian pembahasan mengenai bimbingan kelompok, dan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah mikrokonseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardila Raudatul Jannah, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikitnya ruang lingkup mengenai bimbingan kelompok. Jadi, apa sih bimbingan kelompok itu? Yang pertama, pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Dan adapun tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri yaitu membantu peserta didik dalam mengetahui dan memahami jati dirinya sendiri
dan membantu proses penemuan identitasnya. Lalu, melatih peserta didik untuk lebih lihai dalam bercakap dan juga membantu mereka untuk lebih bisa bersosialisasi dengan ruang lingkupnya. Dan tujuan dari bimbingan kelompok juga yaitu membantu mereka lebih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka dan membantu anggota kelompok untuk bisa menjadi pendengar yang lebih baik. Pentingnya yaitu adalah tujuannya untuk bisa memahami dirinya sendiri, lebih bisa menerima pribadi yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu apa saja sih komponen-komponen yang ada di bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok terdapat 2 komponen, yaitu pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Pimpinan kelompok adalah orang yang memimpin di dalam kelompok tersebut, yaitu orang yang bisa menciptakan suasana-suasana yang begitu aktif sehingga membawa anggota kelompoknya ikut turut aktif di dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Dan anggota kelompok adalah para anggota yang berada di dalam kelompok tersebut. Jadi, ketika pimpinan kelompok tersebut memimpin bimbingan kelompok, diusahakan agar pimpinan kelompok ini seaktif mungkin menciptakan suasana yang bisa membawa anggota kelompok turut berada di dalam bimbingan kelompok tersebut dengan penuh antusias dan semangat yang tinggi. Nah, agar dinamika di dalam bimbingan kelompok tersebut dapat tercipta, maka para anggota kelompok bisa mencurahkan segala isi perasaannya, ikut berdiskusi antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga terciptalah suasana yang sangat mengasihkan di dalam bimbingan kelompok tersebut. Lalu selanjutnya, tahap apa aja sih yang ada di bimbingan kelompok? Berikut adalah tahap-tahap yang ada di bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap awal yang ada di bimbingan kelompok, di mana tahap ini merupakan tahap perkenalan antara pimpinan kelompok dan juga anggota kelompok. Dan pimpinan kelompok juga menyampaikan tujuan dari bimbingan kelompok ini, serta terciptalah keharmonisan di antara pimpinan kelompok dan juga peserta kelompok. Yang kedua, yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan merupakan jembatan antara tahap pertama dan juga tahap ketiga nih. Karena apa? Karena di tahap peralihan ini, pimpinan kelompok akan mengeluarkan mini games atau ice breaking untuk merelaksasikan anggota kelompoknya. Dan yang ketiga yaitu tahap inti. Nah, inilah tahap yang paling penting, di mana para anggota kelompok sama-sama mengeluarkan masalahnya atau mengemukakan topiknya. Kemudian yang kedua yaitu peserta anggota kelompok tersebut memilih masalah atau topiknya. Kemudian yang ketiga yaitu membahas topik yang akan dibahas. Nah, dari anggota kelompok tersebut pastinya sudah mengeluarkan masing-masing topik nih. Jadi, nanti para anggota kelompok memilih satu topik yang akan diangkat dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran adalah tahap terakhir yang ada di dalam bimbingan kelompok, di mana pimpinan kelompok nanti meminta kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan hasil kegiatan bimbingan kelompok kita pada kegiatan tersebut. Kemudian meminta saran serta masukan yang membangun dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian teknik-teknik yang berada di bimbingan kelompok yaitu yang pertama teknik permainan kelompok, yaitu teknik permainan sesama anggota kelompok. Yang kedua yaitu teknik homeroom, yaitu teknik yang menciptakan keakraban, kehangatan di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu teknik diskusi kelompok, yaitu anggota kelompok sama-sama berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu role playing. Teknik role playing yaitu permainan peranan di mana satu
anggota kelompok memerankan kepada anggota kelompok lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu permainan simulasi, yaitu permainan yang berkaca pada representasi kenyataan yang ada. Kemudian ada teknik ceramah, yaitu teknik yang disampaikan melalui lisan. Dan ada juga ekspositori tertulis, yaitu teknik yang disampaikan melalui tulisan. Dan pendekatan yang ada di bimbingan kelompok yaitu pendekatan behavioristik, yaitu pendekatan untuk mengubah tingkah laku maladaptif menjadi tingkah laku yang adaptif. Kemudian pendekatan REBT, yaitu pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang bimbingan kelompok. Nah, teman-teman udah tahu belum nih tentang bimbingan kelompok itu seperti apa? Hah? Belum tahu? Oh, kalau gitu, kalau yang perkumpulan cewek-cewek terus isinya sering ngomongin orang, itu tahu nggak? Tahu ya apa namanya? Iya, betul sekali, ngerumpi atau ngegibah. Nah, sebenarnya teman-teman, bimbingan kelompok itu kalau menurut saya sendiri nggak jauh beda dari ngegibah sih. Cuma memang ada beberapa bedanya jelas, yaitu kalau bimbingan kelompok itu isinya ngomongin sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi anggota kelompoknya dan ada tahapan-tahapannya tertentu. Sedangkan kalau ngegibah itu kan jelas-jelas ngomongin orang lain dan dapat dosa ya. Nah, yang bikin sama adalah sama-sama berkumpul di suatu tempat dan terdiri dari beberapa orang dan juga sama-sama ngomongin sesuatu. Nah, oleh karena itu saya bisa katakan kalau bimbingan kelompok itu adalah ngegibah yang bermanfaat. Setuju nggak nih teman-teman? Nah, sekarang kita bahas tentang bimbingan kelompoknya ya teman-teman. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa peserta didik atau konseli dalam bentuk kelompok yang membahas suatu topik yang umum, tidak rahasia, dan aktual yang dibahas secara luas dan mendalam. Bimbingan kelompok ini terdiri dari 2-10 orang. Namun untuk saya pribadi lebih menganjurkan terdiri dari 3-9 orang. Jadi lebih ke jumlah yang ganjil. Kenapa? Karena agar lebih mudah untuk mencapai kesepakatan kalau terjadi voting, baik mengenai topik atau masalah. Seperti itu. Tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah agar anggota kelompok dapat melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu juga, melalui bimbingan kelompok ini akan didapatkan beberapa informasi dan juga dapat melatih komunikasi antara anggota kelompok. Jadi, anggota kelompok itu bisa menjadi aktif dalam berkomunikasi melalui bimbingan kelompok ini. Topik itu sendiri ada dua macamnya nih teman-teman, yaitu ada topik bebas dan topik tugas. Sebenarnya apa sih topik bebas dan topik tugas itu? Jadi gini teman-teman, topik bebas itu adalah ketika di mana pemimpin kelompok memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk menentukan bersama-sama topik apa yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok itu. Jadi bisa dilakukan voting atau kesepakatan musyawarah mengenai topik apa yang akan dibahas saat itu gitu antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompok. Sedangkan topik tugas itu adalah ketika di mana pemimpin secara saklek nih harus wajib gitu bahas suatu tema yang diajukan oleh pemimpin kelompok itu dan membahasnya bersama-sama dengan anggota kelompok. Nah, biasanya tema yang dibahas ini adalah suatu hasil data atau hasil asesmen yang telah dilakukan oleh si konselornya. Selain itu, dalam bimbingan kelompok itu ada komponen-komponennya nih teman-teman. Jadi di bimbingan kelompok itu harus ada beberapa komponen yang wajib ada. Komponen itu ya semacam hal yang harus ada dalam bimbingan kelompok. Kalau nggak ada komponen itu, nggak ada hal itu, maka bimbingan kelompok itu nggak akan terjadi gitu. Nah, apa sih komponen-komponen dalam bimbingan kelompok? Yaitu yang pertama adalah memimpin kelompok. Jadi kalau misalnya dalam bimbingan kelompok gak ada yang mimpin, maka akan amburadul kan, akan acak
Nah, jadi pemimpin kelompok ini adalah seorang konselor yang bertugas untuk mengarahkan atau membimbing anggota kelompoknya dalam proses bimbingan kelompok. Nah, selain itu juga pemimpin kelompok ini bertanggung jawab secara penuh apapun yang akan terjadi dalam bimbingan kelompok itu. Nah, selain itu komponen pertama kan adalah pemimpin kelompok. Nah, kalau komponen kedua adalah anggota kelompok. Nah, udah pasti dong kalau misalnya dalam bimbingan kelompok nih ya, udah ada pemimpinnya tapi nggak ada anggotanya, itu dia mau bimbingan kelompok sama siapa gitu kan. Nah, jadi yang wajib ada juga adalah anggota kelompok. Nah, kalau untuk anggota kelompok itu tugasnya adalah untuk mencurahkan segenap perasaan, pikiran, dan hati secara terbuka dan aktif ke dalam bimbingan kelompok itu gitu, sehingga terjalinlah komunikasi yang aktif dan baik. Maka nggak kalah penting dari pemimpin kelompok, anggota kelompok juga ini tugasnya sangat penting, yaitu wajib tiap orang ini mengemukakan pendapatnya masing-masing gitu. Tentunya dengan topik yang telah ditentukan. Nah, tadi udah komponen yang pertama yaitu pemimpin kelompok. Nah, komponen yang kedua adalah anggota kelompok. Nah, komponen ketiga yang tak kalah pentingnya adalah dinamika kelompok. Jadi kalau misalnya bisa kita bayangin nih ya, udah ada pemimpin kelompoknya, udah ada anggota kelompoknya, tapi nggak ada dinamika kelompoknya. Lah ngapain gitu, nggak bakal terjadi bimbingan kelompok gitu, karena masing-masing orang ini diam aja gitu. Nah, makanya dinamika kelompok ini harus ada dalam bimbingan kelompok, atau harus ada interaksi dalam bimbingan kelompok itu, sehingga terjalinlah bimbingan kelompok ini. Maka udah jelas ya, komponen yang ada dalam bimbingan kelompok itu ada 3, yaitu pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. Diingat ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah asas-asas bimbingan kelompok. Menurut pendapatnya Pak Prayitno. Jadi menurut Pak Prayitno ini adalah bahwasannya asas-asas dalam bimbingan kelompok itu ada 4, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, dan asas kenormatifan. Jadi kalau asas keterbukaan, konselor dan konseli itu wajib terbuka dalam bimbingan kelompok itu gitu. Nah, kalau kesukarelaan ya sama, konselor dan konseli wajib secara sukarela melakukan bimbingan kelompok tanpa keterpaksaan gitu, karena yang namanya dipaksa positif gak enak. Nah, yang ketiga yaitu asas kekinian. Nah, asas kekinian itu adalah membahas tentang topik-topik yang kini gitu, aktual gitu. Jadi memang masih baru dan informasinya juga memang dibutuhkan oleh anggota kelompok. Nah, yang keempat adalah asas kenormatifan. Jadi dalam melakukan bimbingan kelompok ini tentu harus ada norma-norma yang dipatuhi, aturan-aturan yang dilaksanakan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tahap bimbingan kelompok. Nah, jadi tahap bimbingan kelompok ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah tahap pra-bimbingan. Nah, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahap pasca bimbingan. Kita mulai dari bahas yang pertama deh, yaitu tahap pra-bimbingan. Nah, dalam tahap pra-bimbingan ini teman-teman harus membuat ini dulu nih, yaitu RPL bimbingan kelompok. Mau tahu kayak gimana? Ya, kayak di sini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, yang kedua, setelah membuat RPL bimbingan kelompok, teman-teman bisa melakukan pembentukan kelompok. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal nih, yaitu kelompok dalam bimbingan kelompok itu terdiri dari 2-10 anggota kelompok. Hanya saja saya menyarankan untuk terdiri dari 3-9 kelompok, jadi lebih ke angka ganjil agar lebih mudah mencapai kesepakatan kalau terjadi voting atau musyawarah gitu. Dan tidak perlu banyak-banyak juga agar tetap kondusif dan nyaman dalam melakukan bimbingan kelompok. Nah, tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 4 lagi guys, yaitu tahap pertama yaitu tahap pembentukan atau tahap pembukaan. Nah, yang kedua tahap peralihan atau transisi, jadi bentar doang nih tahap yang kedua. Nah, yang ketiga tahap inti. Tahap keempat yaitu tahap pengakhiran atau penutupan. Nah, sekarang kita mulai dari tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan atau pembukaan. Nah, dalam tahap ini itu dimana anggota kelompok dan pemimpin kelompok harus saling mengenal, saling nyaman dan saling kondusif, dan saling hangat, rileks, asik
banget ya, saling nyaman, kayak nyaman dengan si dia gitu kan. Nah, jadi dalam tahap pembentukan ini itu adalah tahap pengenalan, di mana anggota kelompok dan pemimpin kelompok itu harus saling mengenal, dan selain itu juga mereka harus memahami apa itu bimbingan kelompok, apa itu pentingnya, apa itu tujuannya, apa itu asasnya, bentuknya itu kayak gimana, itu dijelasin sama pemimpin kelompok dalam tahap ini. Harus sampai benar-benar anggota kelompok ini paham apa yang mau dia lakukan gitu. Jangan sampai bertanya-tanya sampai akhir gitu, dia ngapain gitu kan. Nah, selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu tahap peralihan atau tahap transisi. Itu tujuannya adalah untuk mengalihkan antara tahapan sebelumnya, yaitu tahapan pembentukan, ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan inti. Jadi memang cuma sebentar doang gitu, kasihan cuma lewat tahapan peralihan ini gitu. Nah, dalam tahapan peralihan ini biasanya dilakukan permainan kelompok. Nah, permainan kelompok yang dilakukan biasanya itu berupa mengenal hobinya apa gitu, hobi anggota kelompok itu apa, lalu namanya siapa udah pasti ya, lalu asalnya dari mana, itu biasanya dilakukan permainan gitu, tebak-tebakan semacam itulah. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan keakraban antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok. Nah, selain itu juga nih, dalam bimbingan kelompok dalam tahapan ini itu dilakukan penentuan topik apa yang akan dibahas gitu, atau topik bentuk apa yang akan dibahas, apakah topik tugas atau topik bebas, terserah teman-teman maunya topik apa dibahas saat itu. Yang ketiga, tahap inti, yang pelaksanaannya tergantung dari topik apa yang telah ditentukan di tahap sebelumnya, yaitu tahap peralihan, apakah topik tugas atau topik bebas gitu. Jadi bentuk pelaksanaan juga beda ya antara dua topik itu gitu. Nah, dalam topik tugas itu pelaksanaan dalam tahap intinya yaitu adalah pemimpin kelompok memberikan suatu tema yang telah ditentukan oleh pemimpin kelompok ini ke dalam suatu bimbingan kelompok. Nah, terjadilah tanya jawab antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok mengenai hal yang belum jelas. Lalu setelah itu dilakukan pembahasan lebih dalam, lebih luas lagi gitu sampai tuntas. Nah, bisa juga dilakukan kegiatan selingan jika diperlukan. Nah, yang kedua yaitu jika yang dipilih adalah topik bebas, maka tiap individu, tiap anggota kelompok itu wajib mengemukakan pendapat mengenai topik yang ia ingin dibahas gitu, ingin bahas. Jadi tiap anggota kelompok mau bahas apa, silahkan dia mengemukakan pendapatnya masing-masing. Nah, setelah itu baru deh ditentukan nih topik mana dulu nih yang mau dibahas gitu. Nah, setelah ditemukan topik mana dulu yang mau dibahas, baru deh dibahas secara luas, mendalam, dan detail sampai tuntas. Yang terakhir adalah tahap pengakhiran atau tahap penutupan. Nah, dalam tahap ini pemimpin kelompok menyatakan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera berakhir. Selanjutnya itu melakukan atau mengungkapkan kesan dan pesan terhadap hasil dan proses bimbingan kelompok itu gitu. Entah itu diungkapkan oleh anggota kelompok maupun pemimpin kelompoknya sendiri. Lalu selain itu juga jangan lupa juga melakukan penguatan terhadap proses dan hasil yang telah dilakukan. Jangan lupa untuk pemimpin kelompok ini memberikan rangkuman atau kesimpulan terhadap proses dan hasil yang telah dibahas dalam bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya juga nih, jangan lupa melakukan penilaian segera. Jadi melakukan penilaian terhadap anggota kelompok. Sudah seberapa jauh atau sudah sampai mana mereka paham mengenai topik yang telah dibahas sebelumnya. Yang terakhir yaitu membahas tentang tindak lanjut atau kegiatan lanjutan setelah bimbingan kelompok itu. Oke, setelah kita membahas tentang tahap pelaksanaan dalam bimbingan kelompok, sekarang kita kembali lagi nih membahas tentang tahapan dalam atau tahapan umum dalam bimbingan kelompok. Tadi kan udah dikasih tahu tuh, tahap pertama itu peralihan, tahap kedua tahap pelaksanaan yang udah dibahas barusan. Nah, yang tahap ketiga yaitu tahap pasca bimbingan. Nah, tahap pasca bimbingan itu adalah di mana pemimpin kelompok ini mengevaluasi perubahan dari adanya kegiatan bimbingan kelompok itu gitu. Nah, selain itu juga menetapkan tindak lanjut apa yang dibutuhkan dengan bimbingan kelompok itu.
kelompok, dan itu harus berurutan ya teman-teman. Dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa teknik yang harus dilakukan loh teman-teman. Nah, jadi teknik yang pertama itu adalah diskusi kelompok. Bagi mahasiswa pasti udah gak asing dong dengan teknik diskusi kelompok itu seperti apa. Jadi secara singkatnya, diskusi kelompok itu adalah interaksi komunikasi antara anggota kelompok dalam membahas suatu topik tertentu atau mengembangkan keterampilan tertentu gitu, dengan cara mengutarakan suatu ide, saran, pendapat, dan hal lainnya gitu. Nah, dalam diskusi kelompok itu ada beberapa peran yang harus ada, yaitu pertama pemimpin kelompok, yang kedua notulensi, dan yang ketiga anggota kelompok gitu. Jadi ketiga itu harus ada dalam bimbingan kelompok ini. Nah, selain itu dalam pelaksanaannya sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dalam diskusi kelompok itu ada beberapa tekniknya lagi loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih teknik mana yang paling nyaman, paling cocok, dan paling dibutuhkan dalam diskusi atau bimbingan kelompok. Nah, yang pertama yaitu diskusi panel. Jadi diskusi panel ini harus ada 3-6 orang panelis, bukan penulis ya, beda. Jadi panelis itu semacam orang yang paham mengenai topik yang sedang dibahas gitu. Nah, selain itu juga harus ada moderator, yaitu mengatur jalannya diskusi. Nah, yang ketiga ada yang menjadi pendengar. Kedua yaitu adalah lokakarya. Lokakarya dari kata-katanya sih sebagai orang asing ya, saya dengarnya gitu, wah ada seni-seninya nih, ada karya-karyanya gitu, jangan-jangan ngumpulin karya atau mejain karya gitu. Tapi ternyata salah. Jadi lokakarya itu adalah suatu diskusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu produk atau suatu solusi dari bimbingan kelompok itu teman-teman. Jadi beda dengan yang saya paham barusan ya. Yang teknik ketiga yaitu teknik diskusi terfokus. Jadi dalam diskusi terfokus itu adalah interaksi komunikasi antar anggota kelompok, di mana mereka membahas secara terfokus dalam suatu topik. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan atau mendapatkan informasi sehingga mendapatkan pemahaman dan pengembangan keterampilan tertentu. Dan tak lupa juga nih, dalam diskusi terfokus ini tetap diatur oleh moderator sebagai pengarah dalam bimbingan kelompok gitu. Jadi ada 3 teknik ya teman-teman dalam diskusi kelompok. Teknik yang kedua dalam bimbingan kelompok yaitu bermain peran atau role play. Wah, asik nih bermain peran. Jadi ada drama-dramanya kayak gitu. Jadi bisa bikin tambah seru dalam bimbingan kelompok. Jadi bermain peran atau role play ini adalah dramatisasi tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik atau anggota kelompok yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan merasakan suatu peran tertentu yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas gitu. Nah, dalam bermain peran ini itu ada beberapa komponennya. Yang pertama yaitu panggung atau tempat untuk melakukan dramanya. Yang kedua yaitu pemimpinnya, yaitu biasanya konselor. Nah, yang ketiga itu adalah pemeran utama, yang keempat pemeran pembantu, dan yang kelima penonton. Penonton ini bertugas sebagai penilai sekaligus ya. Jadi penonton ini dia menilai apa yang dilakukan dalam drama tersebut. Dalam pelaksanaannya, bermain peran ini dilakukan dengan diawali pemimpin kelompok membahas suatu tema yang sangat menarik sehingga dapat menggugah emosi penonton. Jadi bagaimana si pemimpin kelompok ini membahas tema tersebut gitu, sehingga si anggota kelompok ini menjadi greget, menjadi gitu tuh sama tema yang dibahas, sehingga menjadi jiwanya nih tergebu-gebu gitu tuh, ingin memerankan peran yang sedang dibahas itu. Nah, setelah itu dilakukanlah nih pemilihan peran-perannya gitu. Kamu mau jadi siapa gitu, dan itu dilakukan secara sukarela gitu.
dalam pementasan dramanya sendiri itu si pemerannya itu tanpa latihan gitu. Jadi memang si pemerannya ini tanpa latihan dan secara bebas ekspresif gitu memerankan peran tersebut gitu, karena yang dinilai juga sebenarnya bukan lebih ke pandaian berakting, tapi lebih ke bagaimana spontanitas si pemeran ini dalam menyelesaikan suatu permasalahannya, bagaimana dia memakai kata-katanya, sikapnya dalam memerankan peran tersebut. Nah, setelah itu dilakukanlah diskusi-diskusi ini mengenai apakah penyelesaian masalah tadi dalam masalah tersebut itu tepat, apakah baik, buruk. Kemudian setelah dibahas maka dicari solusinya, diberikanlah saran-saran yang lebih tepat. Nah, setelah itu bisa dilakukan bermain peran kembali, yaitu pementasan drama kembali dengan pemain yang berbeda agar mendapatkan penyelesaian masalah yang lebih baik. Dalam bermain peran ternyata ada teknik-tekniknya tertentu loh teman-teman. Nah, teknik-teknik yang biasa dipakai dalam bimbingan kelompok ini yang pertama adalah psikodrama. Nah, psikodrama adalah teknik bermain peran yang berkaitan dengan permasalahan psikologis. Jadi biasanya ini psikodrama ini berkaitan dengan pemahaman tentang dirinya sendiri, tentang pengembangan konsep diri, lalu melihat adanya reaksi terhadap suatu tekanan yang dialami dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan diri sendiri deh. Nah, contohnya itu seperti permasalahan tidak percaya diri, lalu bingung tentang masa depan. Kan itu kan ceritanya atau topiknya itu berkaitan dengan diri sendiri. Nah, teknik yang kedua dalam bermain peran yang bisa digunakan dalam bimbingan kelompok adalah sosiodrama. Nah, dalam sosiodrama ini teknik yang digunakan itu, teknik bermain perannya itu berkaitan dengan nilai sosial. Jadi topik yang diangkat itu biasanya berkaitan dengan norma dan etika. Nah, dalam teknik sosiodrama ini itu biasanya mengangkat tema-tema yang seputar tentang kenakalan remaja, lalu pertentangan dengan teman sebaya. Nah, yang selanjutnya adalah teknik yang ketiga, yaitu teknik homeroom. Nah, dalam teknik ini di mana diciptakan suasana kekeluargaan dalam bimbingan kelompok tersebut, sehingga terciptalah suasana yang informal, suasana yang nyaman, dan siswa atau anggota kelompok bisa lebih aktif dan lebih akrab dengan ketua kelompoknya. Sehingga dalam teknik ini diharapkan dapat membahas suatu masalah-masalah yang atau poin-poin yang dianggap perlu atau penting dibahas saat itu. Nah, selain itu juga tujuannya teknik homeroom ini adalah agar bisa membangun hubungan yang lebih dekat antara ketua kelompok dengan anggota kelompok. Selanjutnya adalah teknik pemberian informasi. Nah, dalam teknik pemberian informasi ini sebenarnya nggak jauh beda dengan ceramah. Jadi di mana ada satu orang yang biasanya adalah ketua kelompok atau konselor tersendiri yang menjelaskan suatu tema atau topik ke dalam ruang lingkup bimbingan kelompok itu. Nah, dalam teknik pemberian informasi ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihannya adalah waktu yang diperlukan itu bisa lebih efisien, jadi tidak membutuhkan banyak waktu. Lalu selain itu juga minim fasilitas, jadi mudah dilakukan dalam ruang lingkup bimbingan kelompok. Nah, kalau untuk kelemahannya adalah kemungkinan besar anggota kelompok itu kurang aktif dalam ruang lingkup bimbingan kelompok tersebut karena hanya berfokus pada satu orang dan hanya bertugas sebagai pendengar dan penyimak saja. Selain itu juga untuk si pembicaranya atau ketua kelompok yang menjelaskan topik ini memerlukan keterampilan dalam berbicara dan harus memiliki variasi dalam penyampaian agar apa? Agar anggota kelompoknya ini tidak bosan dan bisa bersemangat dalam mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ketua kelompoknya. Yang terakhir adalah teknik karya wisata. Wih, keren nih, karya wisata. Jadi dalam teknik karya wisata ini, di mana dalam ruang lingkup bimbingan kelompok itu, siswa dapat ditumbuhkan sikap-sikap positif dengan diperlihatkan secara langsung objek-objek yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kita ambil contoh topiknya tentang peduli dengan lingkungan. Nah, dalam topik ini siswa dibawa secara langsung ke lingkungan dan diperlihatkan bagaimana sih peduli dengan lingkungan itu, bagaimana sikapnya yang baik, bagaimana cara merawat tanaman yang
yang baik, bagaimana membuang sampah yang baik dan benar, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik tersebut. Sehingga siswa dapat melihat, mendengar, mencoba, dan membuktikan secara langsung apa yang dijelaskan oleh ketua kelompok dalam topik yang sedang dibahas. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan tentang bimbingan kelompok dari saya. Saya Nurul Amanah, mohon pamit dari hadapan teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faikotul Hima. Saya semester 5 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas mata kuliah mikrokonseling. Di sini video ini saya akan membuat penjelasan mengenai bimbingan kelompok. Oke teman-teman, langsung saja untuk melanjutkan pembahasan kali ini, kita langsung saja ke poin pembahasan penjelasan video kali ini. Nah, yang pertama ada pengertian bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu sendiri yaitu ada suasana yang bergerak dinamis yang di dalamnya terjadi interaksi antar sesama anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Dan yang kedua, ada tujuan bimbingan kelompok. Secara umum, tujuan bimbingan kelompok adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta lainnya atau siswa. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa. Dan yang ketiga ada tahap-tahap bimbingan kelompok. Tahap yang pertama itu ada tahap pembentukan, tahap yang kedua itu ada tahap peralihan, tahap yang ketiga itu ada tahap kegiatan, dan yang keempat ada tahap pengakhiran. Tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan. Yang pertama itu mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih dan selamat datang, lalu berdoa, lalu menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, menjelaskan tujuan dan manfaatnya, menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asasnya, menjelaskan perkenalan, dan yang terakhir permainan. Dan yang kedua, ada tahap peralihan, menjelaskan kembali tentang kegiatan kelompok selanjutnya, ada mengenali suasana kelompok, terus mengajak anggota untuk masuk ke tahap kegiatan berikutnya, meningkatkan partisipasi anggota, dan menjelaskan kembali beberapa aspek yang disebut pada tahap pembentukan. Lalu yang ketiga di sini ada tahap kegiatan, menjelaskan topik yang akan dibahas, memberikan satu contoh topik, dan meminta masing-masing anggota untuk mengemukakan satu topik, menetapkan satu topik yang akan dibahas, memberikan kesempatan kepada anggota untuk menjelaskan gambaran topik yang telah dipilih, membahas topik secara mendalam dan tuntas, mengelola dan mengatur lalu lintas pembahasan topik. Dan yang terakhir, meminta komitmen kepada anggota. Selanjutnya yaitu tahap pengakhiran. Di sini ada mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, mengemukakan kesan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, mengemukakan pesan dan harapan, membahas rencana untuk kegiatan selanjutnya, dan ucapan terima kasih dan syukur. Selanjutnya yang terakhir yaitu doa. Selanjutnya yang keempat, teknik-teknik
bimbingan kelompok. Yang pertama ada teknik pemberian informasi, yaitu teknik pemberian informasi tidak asing lagi bagi kita karena sering juga disebut dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seseorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Dan yang kedua itu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang sudah direncanakan antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada teknik pemecahan masalah. Teknik pemecahan masalah mengajarkan pada individu bagaimana memecahkan masalah secara sistematis. Lalu yang keempat, permainan peranan. Dan yang kelima, permainan simulasi. Bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif, atau kedua-duanya. Dan yang keenam, ada teknik menciptakan suasana kekeluargaan. Penggunaan teknik home room untuk bimbingan kelompok mempunyai beberapa keuntungan. Dan yang kelima, ada komponen-komponen bimbingan kelompok. Komponen yang terdapat di dalam bimbingan kelompok di antaranya terdapat pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Lalu agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang dimainkan para anggota kelompok adalah yang pertama, membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antara anggota kelompok yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, berusaha agar yang dilakukan itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang kelima, benar-benar berusaha secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketujuh, memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan perannya. 8. Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan bimbingan kelompok. Pendekatan bimbingan kelompok yang digunakan adalah pendekatan RBT dan pendekatan behavioristik. Nah, oke teman-teman, mungkin ini yang dapat bisa saya sampaikan dari video penjelasan bimbingan kelompok ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Ungdur makola walatang dur mankola. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maskur, saya mahasiswa UIN SMH Banten, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Di dalam buku Bimbingan Konseling Anak Usia Dini oleh Endang Switri, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Bimbingan kelompok merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok orang untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami. Adapun tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini, layanan bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk yang pertama, memfasilitasi setiap anggota kelompok untuk mengungkapkan masalahnya secara jelas tanpa ragu. Yang kedua, memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk berbagi pemikiran tentang alternatif pemecahan atas masalah tertentu atau masalah yang sedang mereka alami. Jadi setiap anggota kelompoknya itu bisa saling berbagi alternatif pemecahan atau bisa memberikan satu solusi atau satu pendapat untuk mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Yang selanjutnya itu menumbuhkan kesadaran kepada setiap anggota kelompok
untuk saling peduli satu sama lain, saling menghargai pendapat dan bersikap toleran serta terbuka terhadap setiap pendapat orang lain. Yang selanjutnya ada tahap-tahap layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini ialah membina hubungan baik dan agar saling mengenal antara ketua kelompok atau konselor dengan anggota kelompok yang sedang atau yang bisa disebut dengan konseli. Tahap pembentukan ini di mana isinya ialah yang pertama, pimpinan kelompok atau konselor mengucapkan salam kepada anggota kelompok. Yang selanjutnya memulai konseling kelompok dengan membaca ayatul basmalah yang dipimpin oleh anggota kelompok, salah satu anggota kelompok. Yang selanjutnya itu ada pimpinan kelompok menanyakan kabar pada anggota kelompok. Terus pimpinan kelompok meminta kepada anggota kelompok untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, asal masing-masing anggota kelompok tersebut. Selanjutnya pimpinan kelompok terlebih dahulu menjelaskan kepada anggota kelompok terkait apa itu konseling kelompok, apa tujuan dari konseling kelompok, dan apa saja asas-asas dari konseling kelompok. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu tahap peralihan, di mana tahapan ini ialah tahapan atau kegiatan inti dari bimbingan konseling kelompok ini, di mana pada tahap ini isinya ialah yang pertama itu anggota kelompok masing-masing mengutarakan permasalahannya. Jadi kepada setiap anggota kelompok itu mengutarakan satu permasalahan yang sedang mereka alami. Yang kedua itu pimpinan kelompok dengan anggota kelompok melakukan kesepakatan untuk memilih satu permasalahan dari anggota kelompok yang akan dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama dengan proses konseling kelompok. Jadi setelah satu kelompok itu dari setiap anggotanya mengutarakan satu permasalahan, maka dipilih satu permasalahan yang disepakati oleh semuanya yang akan diangkat dan akan dibahas dan dicari solusinya. Yang selanjutnya mengeksplor atau mengenali lebih jelas dan luas mengenai permasalahan salah satu anggota kelompok yang telah disepakati tersebut. Selanjutnya, pimpinan kelompok memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk menanggapi permasalahan yang sedang dibahas. Jadi pimpinan kelompok itu memberikan waktu atau memberikan kesempatan lah kepada masing-masing kelompok untuk memberikan solusi atau menanggapi permasalahan yang sedang dialami atau yang sedang dibahas. Jadi setiap anggota kelompok itu menanggapi permasalahan tersebut. Kemudian pimpinan kelompok meminta setiap anggota untuk memberikan saran dan solusi terkait permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya pimpinan kelompok memberikan kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya ada tahapan akhir, yaitu pimpinan kelompok dengan anggota kelompok menutup pelaksanaan konseling kelompok dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Yang kemudian pimpinan kelompok mengucapkan salam dan terima kasih kepada anggota kelompok dan juga mengucapkan salam di akhir, salam dan mengakhiri bimbingan kelompok tersebut. Yang selanjutnya teknik dan layanan bimbingan kelompok. Di dalam buku pengantar pelaksanaan praktik pengajaran di sekolah, bimbingan dan konseling oleh Faisal Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2020, teknik bimbingan kelompok yang dapat digunakan yaitu diskusi kelompok, bermain peran, homeroom, program, dan teknik-teknik lain yang
relevan. Adapun teknik yang efektif digunakan di masa pandemi ini yaitu diskusi kelompok, yang mana diskusi kelompok ini merupakan teknik bimbingan kelompok yang dimaksud utamanya adalah memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan pikirannya masing-masing. Yang selanjutnya ada komponen layanan bimbingan kelompok. Komponen dalam bimbingan kelompok menurut Wibowo pada tahun 2005 yaitu adanya siswa dan anggota kelompok, adanya konselor, program tahapan dan sarana, yang selanjutnya norma, tujuan dan lingkungan. Jadi ada tempat praktek di mana bimbingan kelompok tersebut dilaksanakan. Yang selanjutnya ada interaksi, perlakuan kontrak perilaku yang disepakati, dan dinamika kelompok. Selanjutnya ada pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. Pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok ini itu sama dengan pendekatan konseling perorangan. Jadi konseling kelompok ini pendekatan yang digunakannya itu sama saja dengan pendekatan yang digunakan pada konseling individual. Yang mana pada konseling kelompok ini bisa digunakan teknik seperti RIBT, yang mana RIBT ini pendekatan yang merubah pola pemikiran atau pola pikir yang tadinya irasional menjadi rasional, seperti itu. Karena pada dasarnya tujuan dan proses pengembangan pribadi melalui layanan bimbingan kelompok dan konseling perorangan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada proses interaksi antar pribadi yang lebih luas dalam dinamika kelompok dan dalam bimbingan kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.